Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Nanda Firyana kembali berjumpa dengan Anda dalam program Obrolan Budaya. Nah, obrolan budaya pada malam hari ini kita akan membahas tentang tradisi Sumapa Aceh. Nah, tradisi Sumapa ini dikenal biasanya dibawakan dalam pesta-pesta pernikahan di masyarakat Aceh di mana dilakukan balas pantun antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai wanita. Untuk lebih lanjut kita akan mengetahui bagaimana sih Sumapa yang sebenarnya. Apa betul hanya di pesta pernikahan saja atau mungkin di acara-acara lain juga dilakukan Sumapa ini. Untuk lebih tahu lebih detail seluk-beluk Sumapa kita akan berbincang-bincang dengan para ahlinya. Di studio kita telah kedatangan bintang tamu kita, anak-anak muda yang cukup berprestasi ya di Aceh, telah hadir grup The Pingkom. Kita akan berkenalan satu persatu dengan mereka. Ada siapa saja? Langsung saja. Ini dia ada Rizky ya. Iya betul sekali kakak. Rizky, saya sapa dulu ya satu persatu. Ada Rizky, ada Ayub, ada Ari, dan ada Mustafa ini. Apa kabar nih kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik kakak. Ya, tetap Sehat-sehat semangat semuanya. ya hari ini ya. Pasti. Ya, ada banyak job nggak hari ini kira-kira harus kemari harus menunda job dulu mungkin? Ya betul, ini kebetulan kita dari Birun, ya kebetulan hari ini ada 2 job. Oh, jadi harus tertunda ya kalau Harus kesini ya? Enggak tertunda. Pemirsa kita mungkin akan diperkaya dengan wawasan dari mereka. Mereka khusus meluangkan waktu untuk ke RRI. Baik, langsung saja ya kita mulai diskusi, bukan diskusi sih ya, lebih ke obrolan ya tentang Sumapa. Nah, mungkin saya akan duluan ke Rizky ya. Boleh. Rizky bisa nggak sih dijelasin apa sebenarnya makna dari Sumapa itu sendiri, Rizky? Tolong diberi pengetahuan nih kepada para pendengar dan pemirsa RRI Net kita yang mungkin tidak tahu persis ya, cuma tahu Sumapa. Apa sih itu Sumapa? Iya, sebenarnya Sumapa itu bahasa Aceh Sumapa, ya. Kalau bahasa Indonesianya saling sapa. Cuman bedanya di Sumapa itu kita sebagai palang pintu nih. Di saat datang rombongan baik rombongan Dinto maupun rombongan Darah Baru, di situ ada prosesi Sumapa saling sapa. Nanti ada mewakili di rombongan Dinto 1 orang, di rombongan Darah Baru 1 orang. Jadi saling sapa itu pakai bahasa Aceh tapi bahasanya bahasa pantun. Ya, rombongan dari tamu undangan misalkan yang mau masuk ke pelaminan itu gak bisa kita kasih masuk dulu, harus bisa menjawab pertanyaan dari tuan rumah. Yang jawabnya tetap pakai bahasa pantun juga gitu. Ya, intinya Sumapa itu bahasa Aceh, kalau bahasa Indonesianya saling sapa itu. Jadi lebih simpelnya Sumapa itu adalah saling sapa ya, saling sapa antara keluarga Linto dan keluarga Darah Baru, mempelai pria dan mempelai wanita seperti itu. Nah, kalau misalnya dari segi syair nih, dari segi naskah, kan nggak mungkin langsung disampaikan ya, pasti ada naskahnya gitu. Nah, ini terkait dengan naskah, biasanya apa sih pesan-pesan dari naskah yang disampaikan dalam Sumapa ini? Siapa yang mungkin akan menjawab? Oke, siap. Untuk naskah ataupun bahan-bahan dalam Sumapa tersebut, itu mengandung yang pertama pastinya kita puji kepada Allah dan juga sholawat kepada Nabi. Kemudian penghormatan kita sebagai tamu undangan untuk tuan rumah. Baik tuan rumah di acara pernikahan maupun tuan rumah di acara misalkan kedatangan menteri nih dari pusat ke daerah. Kita sambut juga dengan acara Sumapa. Jadi acara Sumapa ini nggak mesti di acara resepsi pernikahan ataupun perkawinan. Nah, jadi nanti tamu yang datang memberi salam, kemudian memberi hormat juga kepada tuan rumah, nantinya juga dijawab oleh tuan rumah dengan bahasa Sumapa juga ataupun bahasa pantun. Nah, sedangkan naskah-naskah di dalamnya siap penghormatan kepada tuan rumah. Kemudian kalau di acara wedding nih, kita lanjut dengan biasanya dikasih pertanyaan sama tuan rumah, kenapa terlambat datang? Karena pastinya biasanya kan di saat janjinya datang Lintu baru jam 11, biasanya datang jam 12, kan kayak gitu. Nanti akan dikasih pertanyaan nih sama tuan rumah, kenapa datangnya terlambat? Nah, kemudian dijawab. Kemudian
Ditanya lagi masalah barang hantaran, kan adat Aceh ini ada barang hantaran, barang penuwo baik dari Linto maupun Tanah Baru kan. Nanti ditanya juga udah lengkap ini apa belum. Nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya untuk ini darah barunya. Biasanya orang Aceh kalau udah jadi darah baru pastinya harus bisa masak. Itu salah satu yang Berarti dia lebih menyinggung ke hal-hal yang sifatnya persiapan berumah tangga gitu ya? nah itu Oh, dia. oke. Persiapan Jadi berumah salah tangga. satu syairnya persiapan berumah tangga, bagaimana menjadi istri, seperti itu ya? Bagaimana menjadi istri dan juga tentang pendidikan, baik pendidikan Linto maupun pendidikan Tanah Baru. Dan juga di dalamnya nanti mengandung nasihat-nasihat untuk mempelai pria dan juga wanita bagaimana bisa menjalankan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang harmonis kan, penuh cinta dan kasih sayang. Serta di dalamnya juga terdapat mungkin ucapan terima kasih kepada orang tua juga, gantian daripada sungkeman lah. Kita masukkan juga dalam bahasa pantun itu. Kalau misalnya itu di acara resmi, misalnya di acara kantor, Oke. kan nggak mungkin tentang nasihat ya, nasihat Nah, suami istri ya. iya. Biasanya apa itu isinya? Kalau bisa acara selain dari perkawinan. Nah, oke. Untuk acara yang selain perkawinan juga ada semapa kayak kita bilang tadi penyambutan menteri, acara wisuda, acara grand opening misalkan. Ada juga, cuman bahannya kita sesuaikan dengan acara. Nah, kita sesuaikan konsep. Misalkan acara wisuda, apa nih yang mau kita sebut? Oh, kita mau promosikan fakultas misalkan. Ataupun kita mau promosikan bahwa santri di sini banyak dan berkualitas. Kita perkenalkan siapa dosen, kita perkenalkan siapa rektor, kayak gitulah. Berarti sesuai konteks acaranya Sesuai ya. konteks acara. Kalau pernikahan ya isinya tentang pernikahan, syair-syair yang dibacakan waktu semapa ya. Iya. Ya baik. Bagaimana nih dengan tingkat kesulitan? Jadi kan kalau perform itu kan pasti ada hambatan ya, ada kesulitan, Iya. ada kendala tersendiri saat kita berada di khalayak gitu. Apalagi Iya. ini kan khalayak sifatnya ya. Mungkin apa aja sih tingkat kesulitannya yang kira-kira mungkin kalian sendiri pernah merasakan dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu pengalaman-pengalaman yang kurang enak gitu mungkin kan yang dihadapi. Bisa diceritakan mungkin? Ya, kalau tingkat kesulitan itu kami tidak bisa memberi kepuasan kepada pengantin pria dan wanita. Itu terlebih dahulu. Namun kalau kesulitan di saat kami semapa berbalas pantun itu, kan ada mati lampu atau soundnya tidak bagus tuh. Berarti Itu lebih ke teknis ya? Ya, itu dapat menghilangkan konsentrasi kami, Bu. Ya kan? Konsentrasi. Bahkan dapat menghilangkan hafalan. Oh, seperti itu. Jadi bisa ngeblank ya? Iya. Dari itu juga kan konsentrasi kita jadi terganggu. Iya. Makanya betul. Berarti sangat penting sekali ya Itulah, sangat persiapan penting sekali. teknis Kesulitannya itu ya? Ya. Karena yang kita tampilkan nggak semua yang kita hafal itu Bu. Ya karena kalau kita tampil kayak kita hafal satu bait aja lupa itu udah down semua Bu. Ya gitu. Lebih lagi kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di dalam lapangan tersebut. Di lokasinya Ya, ya, di seperti lokasinya. apa ya? Baik, baik, baik. Kalau untuk durasi biasa berapa lama sih? Soalnya kan saya juga sering ke kondangan ya, selaku ibu-ibu sering ke kondangan. Jadi kayak kadang-kadang semapa ini makan waktu yang lama gitu. Jadi kayak pengantin tuh harus menunggu lama, rombongan pengantin Lintu Baru. Sebenarnya durasinya berapa sih? Kok bisa kadang-kadang sampai berdesak-desakan orang menunggu karena kan dia ibaratnya kayak apa tadi pagar, apa sih? Jadi kalau misalnya belum dibuka sama timnya, tim semapanya kan belum boleh masuk ya. Nah itu biasanya durasinya sebenarnya berapa lama sih? Ya kalau mau bicara masalah durasi sebenarnya nggak lama sih Kak ya. Cuma tanggapan orang yang berbeda-beda. Oh seperti Ya itu. gimana kita kan sering collab dengan MC. Di mana MC kami juga ada MC ada semapa. Kami sering melakukan collab dengan mereka. Jadi pembagian waktu itu untuk durasi nggak terlalu memakan waktu. Contohnya untuk semapa paling lama kami kebiasaan 15 menit. Itu udah paling lama. Bisa paling cepat juga ada 10 menit. Tergantung keadaan juga. Ya kan? Apa nanti kepanasan kali ya tapi udah mau hujan. Jadi kami bisa spontan langsung. Untuk durasinya nggak terlalu lama. Ya makanya tergantung situasi keadaannya. Ya begitu Ya, Kak. walaupun kadang-kadang kan orang berpikir ataupun beranggapan dan komentar kok terlalu lama semapa. Sebenarnya nggak lama kalau mereka lihat jam. Cuma karena mereka menunggu bahkan sambil berdiri panas-panasan kayak dia bilang tadi. Makanya terasa agak lama pastinya kan. Kalau kita tunggu pasti lama.
Cuman kalau kita nggak nunggu, Dinikmati aja dinikmati gitu aja ya. nggak lama. Nah kayak gitulah kira-kira. Lebih-lebih kalau lagi lapar ya. Ya. Iya, biasanya kalau orang lapar mereka jadi kurang sabar ya. Iya. Tapi sempat juga saat kami tampil kan, misalnya ini mau kita close sama Pak, tapi ada orang juga bilang, enggak jangan close, tambah-tambah lagi, makin enak nih, makin Jadi enak nih. mereka merasa Ini lagi seru, lagi seru, lagi hibur nih ya. Iya. Sampai waktu itu mereka di belakang udah di bawah matahari ya, nggak apa-apa mereka. Jadi mereka senang-senang aja, yang penting mereka bisa ketawa, Iya. seperti walaupun perut lapar ya. Iya. Karena ini sesuatu yang udah jarang boleh dikatakan ya. Namun dibangkit lagi oleh anak-anak muda dengan semangat baru. Pastinya orang suka semuanya. Alhamdulillah diterima dengan baik di masyarakat. Oh, mantap. Kalau misalnya ini pengantinnya ya beda suku. Jadi kayak misal kita orang Aceh menikah dengan suku Batak misalnya. Jadi semapa ini tetap tetap dipergunakan ya sebagai balas pantun atau mungkin dimodifikasi dengan suku Batak tersebut. Seperti apa? Pernah nggak pengalaman yang Ya, beda suku? Sering tuh, bukan lagi pernah, udah sering. Oh, udah sering. Misalkan kita tuan rumah, habis itu lintonya dari Batak, dari Surabaya, lah dari Medan kan, dari Medan. Itu semapanya tetap, cuman semapa itu harus tetap pakai bahasa Aceh. Cuman kita tetap campur juga untuk lintonya sama rombongan jangan bingung. Karena orang ini nggak ngerti bahasa Aceh, jadi kita campur aja, kita campur di poin-poinnya aja. Oh. Tapi bahasa Aceh tetap kami pakai karena itu emang adat Aceh itu. Iya. Jadi tidak menghilangkan ciri khas keacehannya ya. Iya, Walaupun pengantinnya sendiri juga percampuran ya. Ada kedua suku Batak misalnya sama suku Aceh. Iya. Baik, bagaimana ini kalau misalnya ada yang bilang ya, ini kita mau bahas kontroversi sedikit ya. Jadi ada yang bilang semapa itu kurang penting gitu dalam sebuah acara. Karena dia kan selain tadi kita bilang banyak makan waktu ya. Dan itu juga kadang-kadang orang berdesak-desakan, menunggu lama dan bertarif mahal katanya. Benar nggak? Jadi bisa diluruskan nggak semacam mungkin mispersepsi atau tanggapan yang keliru gitu dari netizen mungkin ya. Bisa dijelaskan nggak oleh kalian? Ya, sangat keliru bila ada orang yang komentar seperti itu. Karena ini prosesi semapa adat Aceh. Ya, dari dulu ya dari sejarah udah ada semapa sampai legend-legend kita sampai sekarang alhamdulillah masih ada generasi muda yang untuk memperjuangkan. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang komentar gak penting semapa tuh. Karena itu adat kita di Aceh. Ya. Gitu. Mungkin juga yang beranggapan tidak penting itu adalah orang yang tidak penting di acara itu juga. Karena kayak gini kan, ini namanya adat. Perkawinan pun dengan adat istiadat Aceh, mulai dari prosesi penukaran aduk lambati, penukaran payu kuning, barang hantaran kan, sampai penyambutannya dengan semapa adat Aceh. Ada juga tarian. Nah, berarti semapa ini kan termasuk dalam salah satu adat yang harus kita lestarikan. Iya, benar sekali. Sama dengan kita harus menunggu waktu, harus menunggu, memberi ruang untuk tim semapa ini ataupun anak-anak yang mau membangkitkan adat semapa ini. Kita tunggu sama-sama, kita nikmati. Inilah kita, inilah Aceh dengan adat istiadatnya. Cuman kadang-kadang orang berkomentar ya tidak terlalu penting. Ya bagi mereka yang orang-orang tidak penting di acara itu lah. Kalau bertarif mahal, betul nggak? Bisa diklarifikasi nggak ini bertarif mahal ini benar nggak? Karena kan mungkin orang mikirnya, aduh ini keluarin budget lagi untuk bisa nyewa jasa profesional dari Semapa. Atau mungkin ini sangat affordable ya, sangat terjangkau untuk masyarakat kita Aceh. Ya bisa dijelaskan kalau soal tarif, ya banyak juga yang beranggapan salah mungkin Kak ya. Kalau dibilang mahal bukannya mahal sebenarnya, ini adat yang harus kita lestarikan kayak kita bilang tadi kan. Kalau kami Semapa ini cuma tergantung jaraknya, jarak kami perjalanannya. Tarifnya itulah jarak kami, jangkauan kami sebagaimana jauh, itulah tarif harga kami. Ya, tergantung Sherlocknya Kak. Sherlocknya ya. Benar, Sherlock. Kalau patokan misalnya khusus di gitu. luar daerah berarti ada perjalanan dinas Iya, lagi ya, pasti itu. Misalnya kayak di Aceh Selatan, Aceh Tamiang, nanti kita ada bonus lagi kayak penginapan, itu langsung ditanggung sama tuan rumah. Seperti itu. Iya. Ya, jangan sampai terjadi mati ane umum pacirat gadah adat patamida. Ya kan? Iya, oke.
Karena memang kalau kita bicara tentang tarif sih tergantung penilaian kita terhadap adat itu. Kalau memang orang menilai itu sesuatu yang penting, berapalah arti uang itu. Iya, karena Ya. adat istiadat ini mahal ya Iya. sebenarnya. Ah. Cuman kadang-kadang orang menilai itu cuman sebagai hiburan. Iya. Kalau kita nilai cuman sebagai hiburan, nampaknya mahal. Kenapa? Karena sekedar hiburan. Nggak setara sama hiburan-hiburan yang lain. Tapi kalau kita nilai juga ini adalah salah satu adat yang tidak semua orang bisa melestarikannya, maka mungkin tidak mahal ya. Ya, oleh Karena karena itu, nilai adatnya lebih tinggi daripada nilai uangnya. ya, Iya, benar sekali. Untuk Nilai itu yang adat mau lebih acara, tinggi ya tetap daripada nilai booking di uangnya Bingkoma. ya, seperti itu ya. Iya. Jadi berapapun jangan dianggap sekedar hiburan semata, tapi juga upaya kita mewariskan kebudayaan kepada generasi kita ya. Iya. Betul. Kalau misalnya tidak ada di perkawinan, tidak ada di acara-acara, jadi mau di mana gitu Semapa ini tampil. Jadi panggungnya di mana gitu, Iya. dan anak cucu ke depan nggak akan tahu ya, Jangan sampai nggak akan hilang tahu kan. bagaimana sih Semapa, dan pelan-pelan dia akan tergerus oleh zaman kalau misalnya dia tidak mendapatkan panggung seperti itu ya. Iya. Ya, oke, sudah beberapa pertanyaan ya disampaikan. Oke. Nah, kita mau ngetes nih kalian. Wow. Sudah siap untuk dites? Ini mau dites apanya dulu nih? Tapi nggak perlu dites lagi Ini ya, karena apanya? memang udah profesional ya. Kecuali baru belajar itu baru ini deg-degan ya. Ya, insya Allah ada Bingkom selalu siap. Iya. Insya Allah siapa yang nggak kenal dengan Bingkom? Ya kan? Hey, Ya, jangan lupa booking ini di Bingkom. kita beri kesempatan ya untuk mencontohkan Semapa seperti yang biasa-biasa dilakukan. Baik, silahkan. Oke, ini dari poin mananya dulu nih? Karena kan tadi ada beberapa poin kan, Hmm. panjang lah durasinya bisa Iya. dikatakan 15 menit ataupun 10 menit. Kita mau praktek di mana ini? Di Langsung saja kita praktek perjumpaan di sini. pertama misalkan? Boleh. Perjumpaan pertama kayak di di halaman Ya, di depan pelaminan lah boleh di depan dikatakan. pelaminan. Berarti kakak ini langsung kayak darah baru nih ya. Boleh, boleh. Hostnya langsung jadi pengajar pengajar boleh. Di darah baru. Saya boleh request Linto baru nggak? Boleh. Gak apa-apa, ada Mustafa ada juga. Tersedia. Baik, berarti seperti adegannya kira-kira kayak di halaman rumah lagi penyambutan di gerbang ya. Oke, langsung saja. Ini dia The Pingkom dengan Semapa. Oke. Ini mau duduk apa berdiri nih? Senyamannya aja gimana? Gimana? Duduk aja ya. Ini kisi-kisinya doang. Nah, pastinya salam untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Puja ke Allah mula pun haba. Betul. Selawat salam ke Rasulullah sabi bak babah kita baca. Ya. Mekru semangat tungku rahmat ba Allah. Katruh melangkah kena meteka. Kahek dah bre. Meya intat linto baru kena bak judo yang sah. Linto yang cukup tat gagah katruh kena kamoba. Masya Allah gagah. Ya, punya kerupa takalan silaga hansakri menyakihi sit luar biasa. Masya Allah. Menyegat dah pandang ngenta perhati sang Bang Mustafa ini lintu dari yang Rabia. Jauh ya. Ya, takalan badan kau yang cukup tak anggun yang berhidung mancung Arab hian yang mudahin dia. Ya, cuman kabeklam kageklik hidungku diluk semawe geranggung gerawun-rawun. Pakon. Rupa jih gelake wo bak darah baru yang anggun wahai saudara. Masya. Sabar darah baru ya. Makanya orangnya wahai sahabat, kamu ya intat kena merdeka. Jut. Kira-kira kayak gitulah, tapi masih panjang lagi. Nah, nanti dijawab juga. Boleh. Oke. Ini berarti balasan. Ini Iya. balasan ya. Ini baru salam pertama dari tamu yang datang. Iya. Nah, oke. Kalau balasannya, silakan. Langsung jawab, tuan rumah ya. Waalaikumsalam long jawab salam. Kejame mandum yang katruh teka. Wajib musuud menan Nabi kun supaya baik mekalung dalam bud dosa. Salam hormat jino kamolung ke tengku imum dan tengku gesik yang dalam desa. Ya, Ke apara lain pihana long pukurung ada ngan adun yang cupo ngan mawa. betul. Anak bubrang di dalam utun, anak rimung di dalam rimba. Ya, Bacut napakat tanyo ni baklun, adat ketanyo jamun balah semapa. baik trip-trip tak aku. Karena linto baru wo bak darah baru yang anggun hanji lantung-lantung tamang langkama. Hana aku hai. Ada pina pegah rindu kamu bulu-bulun jino ni senyum tiga bak linto yang ganteng rupa. Aki senyum tinggal Indo. Iya. Atuh bak jambe tupe melompat atuh balangsat tolong doda. Ya. Bacut kamu nanti yang wahai sahabat tolong nak jawab laju bertigra. Get tengku. Bukan tak siang long kelan bak tauh di dalam lampuh sohiro hana.
Manis-manis si buah langsat tetap kelat rasa bijinya. Iya. Pengantin baru kenapa tungku bawa telat? Ya. Tolong dijawab dengan segera. Kapan lo? Pekan delat tuh Lindo. Macet. Ya. Aceh. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita lanjut lagi nih. Kalau bahasa Indonesianya bisa nggak? Kayak, Bahasa karena kan kita audiensnya kadang-kadang Iya. ini kan bukan hanya dari Aceh ya. Nah. Jadi versi bahasa Indonesianya ada kira-kira contoh ya? Tapi gak full bahasa Indonesia kayak tadi karena Oh, semapa. bercampur Iya. gitu. Karena Remix. semapa tetap adat Bahasa Aceh Aceh. bahasa Aceh itu. Kembali lagi Bu, kayak kita bilang tadi. Hmm. Yang namanya semapa ini tetap dengan bahasa Aceh. Pada dasarnya nggak boleh campuran bahasa. Cuman karena ada berbeda suku kayak Ibu bilang tadi, kita kondisilah. Kita campur dengan bahasa Indonesia. Dimodifikasi. Dimodifikasi, cuman nggak semuanya, di beberapa tempat aja. Kalau kita pakai bahasa Indonesia semua, jadinya bukan pantun Aceh, pantun Melayu. Pantun Melayu sama pantun Aceh itu beda Bu. Kalau pantun Aceh ada rampaknya, ada pakoknya, itu pantun Aceh kayak gitu. Berarti itu dia ya tadi ya Iya. contohnya ya. Tapi ada juga sih Juga kita sih, ya. pakai bahasa Indonesia campuran kayak gitu. Boleh sih. Tapi bahasa Indonesia tidak sekali. full bahasa Indonesia Boleh. berarti ya. Iya. Enggak, kalau bahasa Indonesia biasanya bahan dari Mustafa ini. Coba tes Mustafa ini. Lautan indah pecah gelombang. Cakep. Angin yang kencang silih berganti. Assalamualaikum saya ucapkan. Iya. Waalaikumsalam. Dan taulan muda dan mudi. Masya Allah. Tinggi mendarat pesawat terbang. Kemana? Membawa orang ke Arab Saudi. Jauh? Alhamdulillah ini siang. Iya. Kami diwawancarakan oleh moderator yang cantik sekali. Iya. Ya itulah kira-kira ya udah. Iya. Terima kasih, saya tersanjung ya. Oke. Gimana tidak tersanjung udah Sampai jadi ke pengantin ya? awan-awan, ini mau turun dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita masih Boleh. panjang nih, masih betah ya Boleh. kira-kira. Siap. Aman, Ya. aman. Oke, itu dia tadi kan pemirsa sudah dicontohkan. Contoh dari semapa. Mungkin ada pemirsa kita yang tidak tahu sama sekali. Jadi dengan dicontohkan, oh sudah ada gambaran. Ternyata seperti ini. Oke, kita cerita lagi ke The Pincom sendiri. Iya. Oke. Kan kita tadi udah cerita semapanya, sekarang kita balik ke grup The Pincom. Nah, The Pincom ini kok The Pincom sih gitu kan. Jadi timbul tanda tanya kok The Pincom sih bahasa yang dipilih. Dan Oke. bisa diceritain nggak awal mula terbentuk The Pincom ini gimana sih? Ya, pertama nama itu kita ambil dari bilik putra saja. Ya, bilik kamar di pesantren. Kalau kami bisa bilik kan, bilik kamar. Karena kami pondok semua nih, mondok. Ya satu Santri mondok, semua satu ya? mondok, ya satu mondok semua. Masya Allah. Jadi kamar itu kita kasih nama The Pincom itu. Itu kamar. Pasti ada sebab dan Iya, musababnya. kenapa The Pincom? Nah, kita ini kembali dulu sama kenapa nama kamar itu The Pincom. Karena orang-orang di kamar tersebut orangnya lucu-lucu semua. Kayak Humoris kayak dia. semuanya pokoknya. Memang Karena humoris, bicaranya lucu-lucu, kan orang tertawa-tawa lah. Bahasa Aceh aja mau pingkom dekim. Iya. Nah, karena Saya sering dengar itu ketawa sampai terpingkal-pingkal. Iya. Ya. Terpingkal-pingkal. Oh, ternyata mu pingkomnya terpingkal-pingkal, pemirsa. Ya, kemudian nama dasarnya Tepingkom. 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 Oke. Kemudian di saat kita lanjut ke wedding dengan semapa, Kita pakai the. Biar ada nampak unsur Inggrisnya, biar nampak westernnya Inggris. seperti itu ya. Biar ada nampak Inggris. anak mudanya berarti ya. Iya, ada keinggrisannya. Cuman Kreatif. awal mulanya sampai nama kamar ini jadi ke nama grup di wedding, kan ada orang sambil kita semapa ini. Orang tertawa nih sambil bilang, kalau bahasa Acehnya, Bere. Ilung Tepingkom ku baku kem. Nah, kita ingat kembali nama kamar tadi. Oh, Tepingkom kayaknya cocok nih. Oh, seperti itu. Jadi Iya. itu awal mula. Jadi ketika Awal mula. pertama kali kalian show itu kalian belum punya nama gitu. Belum punya nama. Berarti lambat laun karena melihat respon orang yang ketawa terpingkal-pingkal, Dia akhirnya ingat kalian lagi. memilih nama The Pincom. Iya. Versi lagi. Oh, seperti itu riwayatnya Nah, ya. kira-kira kayak gitulah. Kira-kira. Nah, kalau mau lebih detailnya langsung hubungi Tepingkom biar bisa jumpa langsung ya. Minta tanda tangan ya, langsung aja ke RRI Loks Mawe. Oke. Mumpung mereka masih di sini ya.
kalian kan masih muda-muda nih. Kenapa sih tertarik dengan Semapa? Maksudnya membentuk grup ini? Karena kan identik Semapa ini kayak apa ya? Oh ya, orang tua generasi-generasi yang ya bisa dibilang lebih senior ya dari usia-usia kalian seharusnya gitu kan. Iya. Tapi kalian bisa tertarik. Apa sih yang membuat jadi tertarik? Karena banyak gitu ya kesenian lain misal kayak Rapai atau apa gitu kan. Ya. Tapi kalian memilih Semapa. Kenapa sih? Bisa diceritakan mungkin? Oke, boleh langsung. Ya, pertama nih dari Rizky. Ya, memang Rizky dari kecil memang sudah suka sama Semapa. Di setiap di wedding ada Semapa, itu Rizky berdirinya barisan paling depan tuh. Buat nonton karena emang suka terhibur kan. Dan juga termasuk untuk melestarikan adat budaya Aceh itu. Oke. Kalau saya sendiri awal mula tertarik untuk Semapa. Awalnya sih bukan untuk Semapa sebenarnya. Pantun. Oh berarti sukanya pantun gitu? Pantun. Nah, kebetulan juga dulunya kita pernah main namanya Rapai. Rapai salah satu alat musik tradisional Aceh juga. Dalam Rapai tersebut ada namanya Anek Sedati. Anek Sedati itu boleh dikatakan syekh, orang yang nyanyi-nyanyi. Yang mengiringi Rapai yang ya? syair-syair di Rapai tersebut. Yang dengan mencai. bahasa pantun juga. Nah, disitulah awal mula saya tertarik. Saya belajar Rapai juga. Saya tertarik dengan pantun-pantun dalam Rapai tersebut. Kemudian kalau kita bilang masalah pantun, enggak cuman orang-orang yang udah senior, orang-orang tua, anak muda sekarang juga banyak yang suka pantun kan. Di TikTok, di Instagram kan banyak kita lihat pantun. Cuma lanjut kepada Semapa karena kita lambat laun udah melihat, kayak gini ada prosesi ya, palang pintu, ada di wedding-wedding ternyata yang pakai pantun kayak gini. Kita cari tahulah itu apa, namanya apa, prosesinya kayak mana, cara jalankannya kayak mana. Ternyata itu adalah Semapa. Kemudian kita lanjutkan dan alhamdulillah berjalan lancar sampai hari ini. Kalau Aris sendiri Kak kan kayak mana ya bilangnya? Kayak mana nih Awal bilangnya? mulanya menyukai Semapa ini ya terinspirasi dari adat memang kan, terutamanya adat. Terus kita kan anak muda, berpikir ada di sini kita. Kalau bukan anak muda yang memang melestarikan siapa lagi? Betul, Ya, betul, kan? betul, Wow, ini betul. keren sekali ya Iya. pandangannya Dari ya. situlah timbul dari inspirasi tersendiri, maulah mencoba. Nah, awal-awalnya mencoba, bercanda lah istilahnya kan. Karena dari canda ajit ke candu, ditekarin dulu menggisa-gisa. Yang benar orangnya kan? Cakep. Iya. Lebih kurangnya gitu ya kan. Berarti karena emang tertarik pantun ya. Mustafa ini mungkin Ya, Tambahannya antara kenapa padu dengan bisa syahdu. tertarik Ya. dengan Semapa? coba. Ya, antara padu dengan syahdu. Dua menyatu juga udah beres. Betul. Ya. Ya. Berarti lain ya kita bicara dengan personel Semapa ini. Semuanya dipantunkan oleh mereka. Ya, awal mula kalam pertama-tama. Ya, saya kalau di pondok itu bukan hobinya mengarang. Ya, terlebih di waktu acara Muharram, kami senang naik panggung itu kan, naik panggung. Terus bilang kampung orang kayak gini, kampung orang kayak gitu, kampung orang kayak itu memakai bahasa pantun semuanya, Bu. Ya, seiring berjalannya waktu, kami juga udah bebas di pondok. Kami mencari lapangan ataupun ranah untuk mengembangkan Hobi. Ya, untuk Potensi ya. potensi hobi yang ada di dalam unek-unek ya, itu ya. Jadi kebetulan bergabung dalam grup The Pingkom. Ya, bergabung dalam grup The Pingkom dan dalam grup The Pingkom dapat mengembangkan apa itu? Kreasi-kreasi, Potensi yang dimiliki. Potensi yang saya miliki lah, Bu. Karena kami memang pertama memang berdua kami bangkit di Pingkom itu. Jadi kebetulan udah jalan 2 tahun, job kami udah alhamdulillah udah banyak double. Jadi kita cari kawan lah, kita cari generasi, kita cari personil. Dapat ini Ari, Mustafa ini juga yang ada di bidang itu. Awal mula penggeraknya Rizky ya? Berdua nih. Berdua dengan Ayu. Sama Ayu. Terus ketemu yang sefrekuensi ternyata Iya. ya. Itu Teman dia pentingnya sefrekuensi ya. Betul. Jadi hal-hal yang sefrekuensi itu bisa melahirkan karya yang besar ya. Alhamdulillah Setuju kan? ya, setuju banget. Dan kita carinya juga generasi ataupun personil yang muda-muda. Yang muda-muda. Karena dengan adanya kita anak muda yang tertarik kepada Semapa ini, alhamdulillah
banyak anak muda lain yang tertarik juga. Ya. Jadi kayak pemancing gitu. Ya Pemancing. pemancing ya boleh dikatakan. Dan sebenarnya masih ada lagi nih tim dari kita nih, cuma nggak bisa hadir gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya, senang sekali ya kita mendengarnya. Kita Masya kayak Allah. sedang berada di panggung pantun gitu. Karena Iya, karena dihiasi pantun ya. iya, karena obrolannya juga berisi dengan sapaan-sapaannya juga pantun gitu. Oke. Oke, kalian ada ini nggak inspirasi kalian mungkin di bidang Semapa ini yang menginspirasi kalian atau nggak harus tokoh di Semapa sendiri, misal tokoh seniman Aceh seperti itu yang menurut kalian ini menjadi inspirasi dan penyemangat bagi kalian untuk meneruskan Depingkom ini sendiri dan melestarikan budaya Semapa ini. Ada nggak inspirasi yang mungkin kalian bisa ceritakan? Oke, Bang Macu boleh langsung diutarakan inspirasinya. Baik, tapi Atau sebelum itu kita mungkin- tunda dulu ya, boleh? Apanya? Karena kita mau break sejenak, ada yang mau lewat. Boleh. Biar Baik. penasaran ya. Iya. Baik pemirsa, Oke. sesaat lagi kita akan kembali. Watelun bamoto Banda Aceh Medan Batun 86 Lunturi Gata Dengan halun sangka Cinta pi melabang Rasa halilekang Getanyo dua sayang janji yo sabojan pakan metuka pada hailun mencok tululam regam sayang 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 hantu ban pinta pandai mungkin lun lakukan dengan terpaksa si kurang kon lebih lon preh cut abang pakan haneri wang putun teh habang pernah lon pakat lung cut bangkeun hanajan rela lon berkorban segala-gala cukup pedih hati di lesa bojan ubah pengadilan tabah perkara padum nalun male barakan-rakan rasanya mengguncang hati dalam dada baru luntur ibu bidan dan setia pemeah desa lon hai ampun junulang kan maksud lon tuan pehah rahasia betat pih kaputo cinta
kata kirim di leo Sabah dan Anji nolong simpan ke bukti cinta. Ni bahasa masa de malam jo pulang ono keikatan getanyo dua. Baik, kembali lagi pemirsa RRI Net bersama kami di obrolan budaya produksi RRI Lok Sumawe. Masih bersama grup The Pingkom yang membahas tentang Sumapa. Dan tadi pembahasan kita sudah sampai inspirasi ya. Inspirasi. Nah, kita lanjut lagi nih. Inspirasi dari grup The Pingkom sendiri. Siapa kira-kira yang menginspirasi kalian untuk bergerak untuk berkarya dalam grup The Pingkom ini? Oke. Kalau berbicara masalah inspirasi, sebenarnya bukan inspirasi grup The Pingkom sama siapa. Tapi inspirasi pribadi kita masing-masing hingga menjadi satu grup namanya The Pingkom. Itu yang untuk yang pertama. Ya, kalau bicara inspirasi pribadi saya, kayak saya bilang tadi, pertama udah emang ada rasa suka sama kata-kata yang tertata ataupun bentuk pantun. Nah, kemudian kita lihat senior-senior kita di media sosial dari grup-grup yang lebih senior dari kita. Ada grup Seung Samlako kalau di Aceh. Nah, kemudian juga personil dari grup Seung Samlako tersebut untuk sekarang alhamdulillah udah ada juga anak-anak muda bahkan. Nah, dari situ kita lihat, oh ada juga ya anak muda yang lanjut ke acara Semapa ini. Kita kenapa nggak bisa? Nah kayak gitu kan. Kita berpikir, apalagi kita udah ada potensi untuk mengarang pantun lah kayak gitu. Mengolah kata, dicoba-cobalah. Itu salah satu inspirasi saya sih. Berarti dari grup lainnya yang bergerak dalam bidang kesenian juga ya? Iya, yang lebih Yang senior. lebih daripada senior kita. dari Iya. The Pingkom itu. Oke. Juga kami di Semapa itu ada hiburan dan termasuk kami suka hibur orang. Jadi salah satunya Semapa itu. Ya. Begitu Kak. Nah sampai sekarang kita masih mencari inspirasi lagi dan juga kita belajar juga sama adik-adik yang di bawah kita. Karena kan nggak semuanya kita kuasai. Pasti orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Kalau mungkin figur sosok siapa gitu, misalnya Ari gitu mau bilang, Kak saya suka sama Rafli, atau ada mungkin yang menginspirasi kalian gitu. Atau mungkin yang terkenal dulu Adnan PM Toh ya, kalau nggak salah ya. Oh, iya, iya. Itu kalian tahu? Tahu Ya, Ya, kalau legend. kakak bilang langsung terinspirasi dari mana, jujur kalau Ari sendiri ya kan, kalau memang dari Rizky tadi bilang sama orang-orang terdahulu, baik yang udah senior-senior, betul kayak kakak bilang tadi ada Seung Samlako, cuma Ari sendiri terinspirasi malah dari mereka ini. Oh Ya. ini Ya kan, inspiratornya dari ternyata. mereka-mereka ini kan Ari yang paling muda nih. Iya. Masuk yang paling muda, jadi kami terinspirasi dari abang-abang ini ya. bisa dikatakan. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Luar biasa ya, berarti dari seniornya langsung Iya. ya. Senior. Ya, Tidak berarti perlu kan jauh-jauh, inspirasinya di depan mata. Iya. alhamdulillah kan kayak kita bilang tadi, dengan adanya kita yang tertarik sama Semapa ini, alhamdulillah ada anak muda lain yang ikut-ikutan kita tertarik juga sama Semapa. Ya. Ini kan udah bukti nyata ini. Dan juga kalau bicara figur yang kita inspirasi kita, kalau dari anak muda, saya juga terinspirasi dari anggota Seung Samlako, Tony Marsila. Iya. Ya. Tony Marsila juga kami belajar dari beliau dengan semangat dan tanpa gengsi seorang anak muda, tapi ingin melanjutkan adat istiadat yang biasanya dijalankan oleh orang-orang yang lebih tua. Nah, Iya. itu jadi inspirasi kita juga. Berarti kalau Mustafa ini mungkin Kalau saya sendiri ya menjawab, ya, ada inspirasi tersendiri juga selain Rizky dan Ayub, ada Iya. inspirasi lain? ya yang- kalau saya sendiri juga terinspirasi dari orang-orang tua itu kan. Oh. Ya. Tapi Senior-senior. ya senior-senior yang lebih tua dari grup Seung Samlako itu kan. Tapi waktu kami lihat kawan sebilik ini ya, kawan sebilik sekamar waktu itu ya, udah terjun ke dunia wedding Semapa gitu kan. Dan juga saya pengen kayak gitu kan. Oh, jadi dari melihat kawan-kawan Iya, juga ya? iya, iya. Ya, Sebenarnya kita sama-sama suka ngarang di daya, ngarang kata-kata lagu segala macam. Cuma mereka
Cuman agak terlambat ya, ketinggalan kereta. Iya. Enggak, kalian terlalu awal. Karena kita Kalian beda. terlalu duluan. Enggak, karena kita beda rating ya Kak. Iya. Jadi kita rating kita di atas orang ini. Jadi yang tampil lebih kami itu. Ya. Senior junior lah. Iya. Tapi masih sama-sama belajar juga. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah belajar, rata. ngomong belajar ini belajarnya otodidak atau gimana? Otodidak dan juga gimana ya kita bilang? Untuk konsepnya kita belajar sama orang-orang yang lebih senior. Nah, sedangkan untuk bahannya kita otodidak. Otodidak. Ya, Jadi kayak menulis naskahnya sendiri itu ya kita tulis sendiri. Tulis sendiri. Heeh. Oh, ngarang sendiri. Kayak gini Bu, Mm-mm. kan namanya pantun itu warisan. Mm-mm. Ada juga yang kita tulis sendiri, kita karang sendiri dari pikiran kita apa yang lebih cocok. Ada juga yang kita masih mengambil bahannya orang senior kita, tapi nggak semuanya. Nah, cuman cuplikan ataupun sedikit kayak gitu kita ambil. Karena memang itu harus kita pakai. Contoh nih, adat Bak Pote Merhum, hukum Bak Syah Kuala, kanun Bak Putropang, resam Bak Laksamana. Itu tetap kita pakai. Itu bukan dari bahan kita, bahan dari senior-senior kita. Cuma kita kayak tambahin lagi, kita karang lagi, kita cocokin lagi. Dimodif berarti Dimodif. ya. Dimodifikasi. Karena kalau masih Dipadukan. kita lanjutkan bahan semapa orang-orang senior kan udah ketinggalan zaman. Nggak sesuai dengan zaman sekarang lah Ya. boleh dikatakan. Jadi kita modifikasi, kita cari kata-kata yang lebih milenial, kita tampilkan lah. Alhamdulillah diterima dengan baik. Berarti belajarnya ini autodidak dan juga dari pendahulu-pendahulu ya. Dari ya, Pendahulu. Dari senior-senior. dari senior ya. Kalau upaya dari kalian sendiri untuk melanjutkan regenerasi dari kalian. Siapa tahu mungkin Rizky, Ayub ke depan udah sibuk misalnya. Sibuk dengan pekerjaan yang lain gitu. Tidak bisa terlalu fokus di sini lagi. Ya kita berharap tetap masih bisa fokus ya. Amin. Ini apabila sewaktu-waktu tidak bisa fokus atau mungkin ingin mengembangkan sayap kemana gitu. Ada nggak upaya dari kalian untuk meregenerasi supaya ada bibit-bibit baru yang bisa kalian wariskan kemampuan dari Semapa ini? Siapa Oh, ini? ada. Bahkan banyak yang minta untuk belajar pantun, belajar Ya. semapa itu banyak, Bu kan. Tapi kalau sekarang kami tidak ada ruangan khusus gitu, tidak ada ruangan khusus. Palingan kalau jumpa di warung kopi kita ajak semapa itu, terus pantun kita, karang-karang cai gitu bukan. Belum ada yang kami didik khusus, belum ada. Ya, karena gak ada tempat khusus kayak Mustafa ini bilang. Cuman biasanya ada orang DM, Bang bisa jumpa nggak? Ya gitu. Bisa jumpa kita belajar semapa. Oh boleh. Nah kita jumpa di mana kayak gitu. Upaya tetap ada untuk menciptakan generasi muda itu. Ya. Artinya kan jangan hanya bertahan di kalian aja Iya, gitu. nah, Iya. Jadi betul. ada penerus kalian yang mungkin suatu saat nanti bisa lebih wah. Ya. Kita kan mendoakan seperti itu. Atau bisa menjangkau luar negeri misalnya. Masya Allah. Amin. Jadi ada Amin. mungkin kita kan sekarang kerap melihat ya di internet, di sosmed, kan banyak tuh orang-orang Aceh nikahnya sama orang luar. Ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi Semapa ini juga dipakai di luar negeri suatu saat nanti ya. Amin. Untuk acara-acara yang diselenggarakan di luar negeri. Siapa tahu ini kan bisa ini ya promosi budaya kita dan udah kancah internasional seperti itu. Ya. Makanya kan alhamdulillah sampai sekarang sebenarnya kita masih mencari regenerasi untuk Semapa. Nah, makanya kadang-kadang ada anak-anak muda yang memang ada melakah. Nah, berbalas pantun awal-awalnya kan mereka bisa pantun kayak di TikTok kan. Nah, ada juga kita ajak gabung sama The Pinkom untuk bisa mengembangkan diri karena kita masih kekurangan personil. Nah, untuk saat ini The Pinkom kekurangan personil, maka pintu terbuka untuk semua yang kira-kira punya bakat ya dalam bahasa pantun ataupun semapa, boleh langsung menghubungi The Pinkom. Insyaallah kita sama-sama belajar hingga sampai jadi anggota The Pinkom yang anggota The Pinkom yang baru lah, yang bisa meneruskan The Pinkom ke depan. Amin.
Generasi selanjutnya berarti ya. Mm-mm. Mungkin bisa dipromosikan di akun sosmednya, bisa bergabung atau bisa menghubungi kanal-kanal sosial kalian, mungkin akun media sosial kalian. Jadi supaya mereka bisa mengakses ini The Pincom ini di mana ya? Kita bisa mengajak bertemu, gimana Iya, caranya, iya, segala iya. macam gitu. Baik. Oke. Baik, untuk akun medianya kita di IG ada The Pincom, THEPINGKOM. Di Ya, TikTok Pincom. The ada Pincom Pincom juga ada di TikTok THEPINGKOM The Pincom juga. Ya. Cuman ada yang kita ada pribadi juga kayak Ayub Ya, kayak kita Instagramnya. bilang tadi The Pincom adalah satu grup. Mm-mm. Pastinya kadang dari kami juga ada yang punya akun pribadi juga. Nah, kayak saya IG-nya al_ayubi_mc, al_ayubi_mc kayak gitu. Nah, sebenarnya kita The Pincom juga, cuman itu IG untuk pribadi kita. pribadinya. Begitu juga dengan Ari dan Iya. juga Abang Macu kan. Kalau Ari cuma IG-nya Ari Maulana 853. Berarti semuanya di IG nih ya. IG, Satu ya. lagi Mustafa ini sekalian Mustafa ini promosi. Ya, Mustafa ini agak lain ya. Coba nama Ini agak IG-nya, lain nama ya. IG-nya. Ya, kalau nama IG Mustafa ini ya Bang Maju. Ya. Bang Maju Ini MC. buat netizen silakan disapa mereka di IG mereka masing-masing ya. Nanti kita minta editor kita untuk menyematkan Di bawah ini. akun media sosial Oke. mereka ya supaya ada feedback ya, Iya, feedback iya. dari perjumpaan ini. Jadi Iya. bagi siapapun anak-anak muda yang tertarik dengan Semapa bisa langsung menghubungi mereka di akun sosmed mereka. Kalau mungkin WhatsApp, nomor WhatsApp itu tidak mungkin ya Iya. di Diumbar. Aku ditelepon orang publikasi ya. tengah malam ah. Iya. Di DM aja nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan nih satu lagi. Ah. Enggak satu lagi sih, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Dan Boleh. Aman. Dan nanti kalian juga punya kewajiban ya, ini kewajiban saya bilang ya, untuk mencontohkan Semapa versi bahasa Indonesia. Oh, Sudah ya. dipersiapkan? Tadi kita kan sudah mendengar nih versi bahasa Aceh. Mm-mm. Iya. Nanti kita mau dengar versi bahasa Indonesianya. Iya. Baik, kalau ini ada pertanyaan juga satu lagi. Selain di pesta perkawinan, Semapa ini sendiri pernah nggak diundang untuk jak melake? Misalnya saat melakukan lamaran ya dalam Oh. tradisi masyarakat Aceh, pernah nggak sih? Secara Seperti Cara itu. Iya. Atau mungkin baranub ya. Iya. Iya. Jadi Secara selain umum. dari pesta pernikahan itu kan acara puncaknya lah Ya, kita itu bilang. puncaknya. Jadi sebelum acara puncak kayak jak melake itu pernah nggak diminta untuk melibatkan grup Semapa sendiri untuk melakukan Semapa dengan keluarga mempelai yang dituju seperti itu? Ya. Melake itu bahasa Acehnya. Ya. Lamar. Atau carau. Cara Lamar ya. Cara Ya, itu enggak diundang kita karena memang itu biasanya perangkat desa tuh. Oh, seperti itu. Ya. Yang minta itu tetap perangkat desa bukan kita. Tunggu umum gitu. Tunggu Imum, Tunggu Gesi 28 bahkan sebagian perangkat desa itu juga menguasai bahasa-bahasa Semapa itu. Orang senior lah. Iya, betul. Lebih Jadi kurangnya. sudah diwakili oleh perangkat desa seperti Iya, itu ya. tetap perangkat desa, bukan wakil tetap perangkat desa. Oh, tuh. oke, Karena oke. kita diundangnya langsung di wedding itu, Di langsung acara di pesta. puncaknya berarti ya? Oke. Ya, lebih kurangnya kayak gitu. Karena Kayak Ibu. kan di Jak Melake ini sendiri, saya pernah dengar juga itu ada mungkin perangkat desa tuh ya, bukan grup Iya. Semapa ya, yang cara memintanya atau meminangnya nabungong sabohinan yang kita dapat seperti itu. Ada bunga di situ, bahasa-bahasa kiasan yang bisa kami petik bunganya Iya, untuk iya. kami bawa pulang seperti itu. Apakah itu melibatkan grup Semapa atau memang di luar dari grup Semapa seperti itu? Berarti perangkat desa ya? Oke. Ya. Untuk Semapa kan kayak kita bilang tadi bukan cuman di acara perwedingan. Mm-mm. Ada juga di acara penyambutan menteri, penyambutan kabinet-kabinet negara yang hadir ke daerah-daerah misalkan. Kan biasanya disambut dengan berbagai macam adat istiadat. Iya. Bukan cuma Semapa, ada juga tarian, Tarian, nah, rapai. rapai dan lain sebagainya lah. Ya,
Berarti Nah. dalam satu rangkaian itu ada semapa di situ ya. Nah, biasanya ada semapa. The Pincom sendiri alhamdulillah bukan cuma tampil di acara perweddingan, kita tampil juga ada acara event, kita ada tampil juga ada acara wisuda, kita ada tampil juga ada acara grand opening bisnis, nah kayak gitu. Cuman bahannya kita sesuaikan kayak kita bilang tadi. Ya. Ya Oke. juga kita ada tampil di BI waktu puasa kemarin. Ya, alhamdulillah The Pincom ada ikut lomba berbalas pantun full bahasa Indonesia yang dilangsungkan di kantor BI. Ya, di Sumatera ada 13 kantor BI, itu satu kantor BI di Lok Sumawe. Ya. Ya, mereka rekrut buat lomba untuk ambil 1, 2, 3 juara Ya. untuk nanti langsung OTW ke Jakarta. Jakarta. Dan alhamdulillah The Pincom juara pertama, juara 1. Wow, selamat. Tepuk tangan dong buat The Insya Pincom. Iya, 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 baik. Luar biasa. Berarti sudah menorehkan prestasi juga ya. Iya, alhamdulillah. Bicara prestasi, pernah nggak ikut event-event selain yang disebutkan tadi? Iya. Mungkin udah pernah ikut tingkat nasional atau apa gitu? Untuk tingkat nasional mungkin belum, tapi untuk tingkat daerah, kayak kalau kita ada Aceh ini di Banda Aceh, kita juga pernah ikut. Alhamdulillah The Pincom juara juga, walaupun bukan juara 1. Pokoknya masuk dalam kategori 1, 2, 3. Itu Event apa itu namanya? pertama kita ikut, wah. Itu Lomba. festival apa namanya? Kayak festival di Banda Aceh. Ya, Nggak di, PKA gitu ya? bukan Bukan PKA. PKA. PKA ada juga kita diundang, cuman kita gak sempat. Cuman kita sebelumnya kita juga ada ikut lomba acara festival, cuman namanya kita udah lupa. Alhamdulillah dapat juara juga. Nah, di acara BI juga dapat juara kan. Berarti itu dari tahun berapa ini kalian udah eksisnya? Ya. Ikut The Pincom. ajang kompetisi itu di tahun berapa? Ajang kompetisi yang di Banda Aceh festival tahun berapa? Tahun berapa itu? Oh, 2020. baru-baru aja ya. 2022 Kalau kayaknya. eksis kalian sendiri itu udah dari tahun berapa? Untuk eksis boleh dikatakan 2020 akhir, awal. sedangkan Oh, kita 2020. mulai 2019 akhir ataupun awal 2020. Cuman kita masih privat karena kayak kita bilang tadi, kita belum terlalu bebas untuk memainkan peran yang ini dengan status kita sebagai Mondok. santri tadi. Nah, kita Nggak masih bebas. privat, nggak kita promosikan di IG, di WhatsApp, di TikTok dan lain sebagainya, masih privat. Cuman dari mulut ke mulut lah boleh dikatakan. Iya. Nah, Ya, tapi kalau- job tetap lanjut. Di akhir 2020 baru kita alhamdulillah promosikan di TikTok, IG dan lain sebagainya. Ya, kalau ketahuan sama Ustadz botak kita. Hampir itu. Oke, ini sebagai penutup ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya mau tagih yang tadi nih. Oh iya. Ya. Saya mau tagih janji yang tadi untuk menunjukkan kepada pemirsa RRI Net dan juga pendengar setia RRI di seluruh Indonesia dan juga khususnya RRI Lok Sumawe untuk melihat bagaimana sih semapa versi bahasa Indonesia. Oke, sudah siap? Insya Allah, Insya Allah. kita persembahkan Insya ya Allah. kisi-kisinya doang karena kalau kita mainkan semuanya enggak cukup waktu ya. Cukup tuh. Oke. Dan juga nggak ada sebaik kita dua tampilan bait gitu lah. Semuanya bahasa Indonesia. Iya. Coba. Kita Oke, sesuaikan. di- Kita main di poinnya aja. Nah, Di Oke. poinnya aja ya. Oke. poin pentingnya lah, coba Abang Macu. Oke, silakan. Bang Macu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya ucapkan Iya. kepada Tuhan yang sangat mulia. Masya Allah. Selawat salam kita kirimkan Ah. kepada junjungan Nabil Mustafa. Betul. Hajat saya ini pertemuan. Ada saya bawakan pengantin yang cantik jelita. Namun masih bimbang di dalam pikiran. Kenapa dihadang kami di luar? Iya. Boleh iya. dijelaskan apa masalah? Tolong dijelaskan wahai saudara. Iya. Waalaikumsalam. Saya balas. Iya, Wahai rakan sahabat, itu sudah wajib hukumnya. benar. Alhamdulillah memuja Rabbi. Benar. Salawat kepada Nabi selalu kita baca. Benar. Penghormatan juga dari kami untuk Tunku Imum, Pak Kecik, serta Waki dan perangkat desa. Alhamdulillah. Manis-manis si buah langsat, tetap kelak rasa bijinya. Benar. Pengantin baru kenapa Tunku bawa telat? Iya. Tolong dijawab dengan segera. Iya.
Enak-enak si buah lansat. Ha, Di ah. pohon coklat, samping pohon coklat ada pohon cemara. Ada. Ada sedikit terhambat kenapa kami telah. Iya. Ya, wahai rakan sahabat, waktu kesini bersuang. Iya, iya. Alhamdulillah sama-sama kita ucapkan. Betul. Wali dengan besan pada hari ini sudah berjumpa. Enak-enak rasa ikan panggang. Iya. Kalau dimakan pakai terasi. Jangan lagi kami dihadang. Kenapa? Ingin makan, wahai Agi. Ya kira-kira kayak gitulah. Lebih-lebihnya. Ada juga di poin-poin yang lain. Kita masukkan misalkan kangen, lintu sama Antara Baru. Kita pengen cepat-cepat masuk. Nah contohnya kayak salam manis air tebu, salam rindu air mata. Ini kisah tentang aku yang lagi pilu salah rasa. Insyaallah. Andai jemari dapat bersua sungguh terasa begini selalu. Benar. Dalam tentram aman ceria tak akan lupa akan padamu. Iya. Cakep. Ya, kira-kira kayak gitu ada kan masing-masing ada lagi, juga ya. prosesi saat memuji lintu sama Antara Baru. Iya, biasanya ada Ya kan? konsep sama Lintu. Ini bang konsepnya bang puji bang, biar ganteng ya. Kita Itu. puji ya gitu kan. Kayak kain batik beli di Padang, Cakep. kain selendang benangnya sutra. Masya Allah. Di sana cantik, di sini tampan. Bagaikan pinang dibelah dua. Iya. Lebih kurangnya kayak gitulah Kak kan. Ya luar biasa sekali ya sudah Ya. dicontohkan Ya. contoh semapa dalam bahasa Indonesia. Betul. Ternyata tidak kalah menarik juga dengan bahasa Aceh ya. Iya. Ya luar biasa sekali. Baik pemirsa RRI Net dan pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita telah berada di penghujung acara pada hari ini. Mungkin sebagai penutup ada nggak yang mau disampaikan pesan-pesan kepada generasi muda diwakili oleh satu orang aja mungkin? Silakan. Oke. Untuk yang pertama, harapan kita bukannya untuk generasi muda dulu nih. Untuk Di seluruh- pemerintah, jadi semua generasi berarti ya. semua generasi, sama-sama kita mendukung adat semapa ataupun berbalas pantun, baik di acara preweddingan maupun di acara penyambutan lainnya. Nah, kemudian kita minta juga untuk pemerintahan di daerah masing-masing untuk memberikan ruang, memberikan panggung, memberikan tempat juga. Artinya kita dihargai bahwa prosesi ini ataupun adat ini penting. Nah, kemudian baru bisa terinspirasi para generasi-generasi muda ini untuk bisa maju. Oh, ternyata itu disponsori oleh pemerintah. Nah, kita didukung ternyata oleh pemerintah. Nah, mereka insya Allah akan tertarik. Nah, karena banyak juga kalau kita lihat di lapangan, banyak dari generasi-generasi muda ini yang kadang-kadang mereka pingin. Nah, cuman kadang-kadang mereka nggak ada panggung. Misalkan kalau pemerintah buat acara event, lalu dia undang nih. Dia bukan cuman undang secara umum, tapi di daerah, di kecamatan misalkan. Harus ada 2 orang yang tampil di acara event ini. Pasti ada nanti. Cuman kalau kita berikan ruang langsung secara umum, yang mau ikut acara semapa, lomba ini langsung daftar. Baik. Mereka akan balas, karena kan belum terlalu bisa lah dikatakan. Ya. Baik, berarti pesannya tolong pemerintah berikan ruang ya kepada anak-anak muda yang kreatif seperti grup The Pingkom ini yang menyukseskan, melestarikan budaya masyarakat Aceh. Baik pemirsa RRI Net dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di obrolan budaya dengan tema Semapa Aceh, dan kita akan bertemu di obrolan budaya selanjutnya. Saya Nanda Feriana dan segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.